Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Nur Navia. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana melakukan ekstraksi fitur. Jadi sebelumnya di channel saya Nur Navia juga sudah pernah saya bahas terkait ekstraksi fitur. Apa itu ekstraksi fitur? Penjelasannya mungkin bisa di-search di Google. Ya, bisa di-search di Google atau cari di browser ekstraksi fitur. Nah, intinya ekstraksi fitur adalah mengambil ciri-ciri dari citra. Jadi ekstraksi fitur itu biasanya identik dengan citra. Ya, citra itu gambar. Ya. Jadi mengambil ciri-ciri, ciri-cirinya. Nah, kayak gini. Dari citra. Di sini banyak sekali macam-macam ekstraksi fitur ya. Banyak sekali ciri-cirinya. Mulai dari fitur warnanya. Ya, fitur warna, bisa juga dari fitur teksturnya, tekstur dari citranya. Atau bisa juga dari fitur bentuknya. Nah, ini pun dibagi banyak lagi. Fitur warna itu ada warna yang RGB, ada yang penulisannya saya buat kapital semua, RGB. Ada yang warna gambar itu HSV. Nah, ada juga cilap, istilahnya itu pokoknya luminase up. Nah, kayak gini. Pokoknya biasanya istilahnya lap gini. Mungkin bisa sambil di search ya. Saya mungkin tidak hafal istilah lengkapnya. Ya, mungkin sambil saya bantu. Lap. Lap citra. Biasanya tulisannya kayak gini. Bintang, bintang. Nah ini ya, cilap. Nah, ini ya yang saya blok. Nah, itu juga ada fiturnya, bisa dipakai fitur seperti itu. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan terkait ekstraksi fitur warna dulu ya. Warna ini saya menggunakan citra RGB karena memang awalnya citranya RGB ya. RGB itu berarti ada 3 komponen yaitu red, green, dan blue. Nah, ini tadi selain HSV ada, saya tulis kayak gini ya. Nah, gini. Terus seperti apa citranya? Sebelumnya citranya seperti ini. Mohon maaf ya, tadi belum sempat saya langsung posisikan. Nah, ya, saya pakai contoh data yang sudah pernah saya publikasikan. Jadi intinya saya sudah pernah melakukan penelitian dengan mahasiswa saya, bimbingan saya, dan dengan saya sendiri. Jadi di Google Scholar mungkin nanti bisa dicek. Ini ya. Nah, ini mahasiswa bimbingan saya, Afinatul Hasanah, terkait jenis umbi dengan fitur. Ini fiturnya itu mulai dari fitur warna, bentuk, sama fitur teksturnya. Ya, ini. Metode untuk klasifikasinya menggunakan SPM dan KNN. Nah, terus saya juga melakukan publikasi sendiri dari data mahasiswa yang tadi, tapi saya melakukan klasifikasinya dengan deep learning. Nah, nanti saya bedakan ya. Mungkin rekaman ini panjang dan durasinya agak lama ya, mohon maaf sebelumnya. Memang harus benar-benar disimak dengan teliti, karena kalau zaman ndak menyimak dengan teliti nanti bingung ya, bingungnya kok bisa seperti itu. Nah, langsung ya, saya mulai. Tadi saya langkahnya dalam melakukan ekstraksi fitur warna RGB ya. Nah, langsung saya mulai ke code-nya. Ini ada beberapa code yang saya sebelumnya, tapi saya mau mulai dari awal aja biar bisa dipahami ya. Mulainya dengan klik new script ya ini. Terus baca foldernya. Foldernya ada di mana datanya? Nah, saya tunjukkan tadi datanya. Ini kan ada
gambar banyak ini di sini, di folder-folder ini. Nah, tapi kalau nanti yang diambil itu di folder ini, saya di folder training JPG, ini ada gambarnya. Jadi kalau saya lihatkan gambarnya, kok belum mau open wide. Nah, muncul. Nah, ini gambarnya. Jadi di sini ada gambar singkong, terus umbi jalar, atau istilahnya kalau orang Lamongan bolet. Bolet. Terus ada lagi talas. Nah, ini ya. Ini bolet. Ini bolet. Terus ini datanya totalnya sebanyak, saya cek lagi datanya sebanyak berapa. Sebentar. Maaf. Refresh, saya refresh dulu. Mana ya refresh? Mesti kena ini. Nah, saya refresh, total datanya ada 150. Jadi karena 30, ada 3 kelas, berarti 50 yang pertama singkong, 50 yang kedua talas, 50 yang ketiga apa ini namanya? Kalau Lamongan bolet, ininya ubi jalar ya, ubi jalar. Ya. Jadi ini ada di folder training_jpg. Saya mengambil fitur ini ya, warna, dari warnanya, dari komponen RGB-nya. Ya. Langsung saya mulai. Saya baca foldernya ada di sini tadi ya. Training_jpg. Oke. Terus baca filenya, file name atau fn, file namanya fn, saya singkat fn, yaitu dir full file. Saya agak lupa sebentar ya. Oh, maaf, keliru. Mana tadi ya? Full file, nah, ambil fitur. Bentar. Nah, ini. Full file nama foldernya. Oke. Full file nama foldernya ini tadi, folder. Ini ya nama foldernya. Terus koma, filenya tadi ekstensinya semuanya adalah JPG ini ya. JPG ini semua filenya adalah JPG ekstensinya. Nah, kalau mau ngecek lagi secara detailnya, lah ini JPG. Jadi di sininya baris 1 itu digunakan untuk membaca foldernya. Jadi foldernya tadi namanya apa? Nah, terus ini filenya nanti yang mana aja yang dibaca? JPG. Nah, seperti ini. Terus kalau mau melihat datanya ada berapa totalnya, bisa dibuat total sama dengan, maaf saya agak lupa ya, ini numel. Nah, numel itu untuk melihat berapa jumlah datanya, numel fn. Nah, ini untuk melihat jumlah datanya. Tapi misalkan kita sudah tahu, oh datanya 150, ya boleh, nggak perlu total sama dengan numel. Jadi baris 3 digunakan untuk melihat berapa jumlah data yang ada di folder tersebut. Nah, selanjutnya kan datanya ada banyak nih, berarti for dilakukan looping i sama dengan 1 sampai totalnya. Nah, loopingnya melakukan apa? Baca ya, dibaca datanya. Jadi misalkan A adalah gambar sama dengan ini dulu, full file kurung buka, nama foldernya folder, koma, nama filenya di fn kurung buka i, ini berarti mulai data ke-1, ke-2 sampai 150. Name yang diambil adalah name. Oke. Ini jadi baris
kelima digunakan untuk mengambil setiap file yang ada di folder tersebut. Terus dibaca gambarnya imread. Nah, terus karena gambarnya RGB, maka saya mau ngambil nilai fitur dari warna RGB tersebut setiap komponennya, berarti komponen R, komponen G, komponen B, mulai dari rata-ratanya, standar deviasinya, terus varian, entropi itu bisa. Jadi misalkan rata saya pakai variabel RT, R ini berarti red. Nah, I berarti dia ngambil mulai dari data ke 1 ya, data ke 1. Terus main hanya 1 ya, 1 red ya, hanya 1. Jadi mainnya double. Maaf. Nah, kenapa kok double? Kenapa? Karena main 1 kali itu akan hanya menghasilkan, intinya akan menghasilkan banyak kolom sesuai kolomnya tadi. Tapi kalau main 2 kali berarti kolom terus diambil hanya 1. Jadi 1 gambar ya hanya 1 nilai komponen red, hanya 1 nilai komponen G, hanya 1 nilai komponen B ya. Terus A kurung buka, ini setiap baris berapapun, setiap kolom berapapun, ini komponen 1 berarti red ya. Ini R, terus rata G ya. Sama langkahnya, dicari main hanya 1 dari gambar itu, A baris berapapun, kolom berapapun, komponen yang kedua, karena data green itu komponen kedua ya. Terus RT B, jadi B ya komponen ketiga, berarti min A baris berapapun, kolom berapapun, 3. Selesai yang rata-rata RGB. Misalkan saya rata-rata sudah, fitur lagi adalah standar deviasi, berarti STR. STR itu berarti standar deviasi red up. Bahasa Inggris saya mungkin saya salah, mohon maaf. Intinya warna merah. Nah, gitu ya, red, merah. Terus STD ya, fungsinya di MATLAB. STD lagi, datanya harus dalam bentuk double. Gambar itu selalu dianggap tipe datanya integer. Jadi ini harus dirubah dulu double A, terus sama langkahnya, baris berapapun, kolom berapapun, komponen yang 1. Kayak gini. Ya. Nah, kalau misalkan mau mencari satu gambar dari RGB tadi, hanya 1 mainnya, hanya 1 mainnya, berarti ini dijadikan 1, RGB-nya dijadikan 1. Caranya bagaimana? Nanti ya saya terakhir. Misalkan saya hanya pakai fitur rata-rata sama standar deviasi aja. Rata-rata dari R sendiri, rata-rata dari G sendiri, rata-rata dari B sendiri. Terus sama rata-rata dari RGB itu sendiri. Nanti saya tunjukkan. Ini saya lanjut. STGI, terus STD double A baris berapapun, kolom berapapun. Nah, komponen kedua. Terus STB ya sekarang, RGB I sama dengan STD double A baris berapapun, kolom berapapun, komponen ketiga. Nah, terus di sini kalau misalkan saya mau mencari rata-rata semua dari RGB-nya, ya saya buat kayak gini. Rata gini aja. I sama dengan main kurung buka. Main. Intinya saya hanya minta 1 saja mainnya. Nah, ini di R I, RTG I
RTBI. Nah, sudah. Atau kalau ragu ini nanti hanya satu atau dua, cukup satu aja kayak gini. Nah, dicari rata-rata terakhir. Oke, selesai. Yang standar deviasi juga gitu. Hanya mencari standar deviasi satu aja, berarti STI sama dengan MEN juga rata-ratanya. Terus STRI, STGI, STBI. Oke, sudah. Nah, ini jadi nanti satu gambar akan terdiri 8 ya, 8. Baris 7 sampai 14 itu ada 8 fitur nanti. Nah, terus dijadikan dalam satu kolom. Misalkan ini, fitur sama dengan RT R I, RT G I, RT B I, ST R I, ST G I. G itu selalu saya sebutkan green ya, R red, B blue ya, ST B I. Terus di sini RTI dan STI. Oke. Nah, selesai untuk fiturnya. Nah, kalau mau nyimpen hasil fitur ini ke dalam file Excel berarti XLS Bright. Nah, nama filenya apa? Fitur warna BR, artinya baru ya, .excel, filenya adalah fitur. Selesai. Kalau nanti ada error, tidak perlu takut, tidak perlu gugup, karena semuanya bisa di browser di Google, dicari, intinya ya bisa dicari. Jadi baris-baris ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau mau lebih detailnya lagi ya sambil dipraktekkan ya, sambil dipraktekkan. Ini tadi fitur untuk yang data training. Nanti data testing langkahnya sama, hanya merubah nama foldernya saja. Kita coba running. Disimpan dulu, misalkan ini ambil fitur warna. Oke. Saya simpan. Nah, ini ada kesalahan di sini. Oh ya, kesalahannya saya salah nulis ini MENA. Harusnya MEAN ya. MEAN. Nah, MEAN. Mencari rata-rata dari standar deviasinya. Ini saya hapusi semua aja. Nih. Saya clear. Nanti kalau ada error lagi ada penjelasannya. Jadi tidak perlu takut. Jadi ngoding itu yang penting paham proses dan logikanya. Jadi code-nya itu bisa sambil dicari. Nah, ini sudah selesai mendapatkan fitur. Dari total fiturnya nanti ada filenya itu berarti ini ya. Nanti total fiturnya itu ada 150 baris, terus 8 kolom. Nah, nama fiturnya tadi fitur warna _BR. Kita cek di sini. Kita cek fitur warna _BR ini. Oh, mohon maaf, ini kok hanya segini ya. Sebentar, saya ada salah apa di sini di Excelnya? Atau enggak perlu? Iya, sebentar saya cari di file-file lainnya. Oh ya, enggak perlu I. Oh, titik koma, bukan koma. Bedanya koma sama titik koma apa? Kalau koma itu kolom, kalau titik koma, nah ini titik koma. Kalau titik koma itu berarti baris ya, pindah baris ya. Ini kesalahannya. Nanti saya perbaiki. Ini saya tutup aja, saya hapus filenya. Fitur tadi filenya namanya fitur warna _BR. Fitur warna _BR, fitur warna _BR, mana fitur? Nah, ini saya hapus saja biar nanti nggak ketumpuk.
Ini saya bersihkan. Ini yang benar titik koma ya. Nah, tidak perlu i, maaf, titik koma. Nanti agar bisa 150 baris dan 8 kolom. Nah, yang benar seperti itu. Oke, sudah, kita running lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang ini cocok. Nah, sudah ya, ini ada, nah kelihatan di sini loh, ini ada 150 baris 8 kolom. Nah, kita cek filenya, ini fitur warna _br. Nah, berhasil ya, dapat fitur warna. Nah, ini. Jadi kolom ini apa maksudnya? Kolom ini apa maksudnya? Berarti sama sambil dilihat di code-nya. Oh, kolom 1 itu nilai rata-rata red. Kolom 2 ini nilai rata-rata green. Kolom 3 ini berarti nilai rata-rata blue. Terus STR ini kolom berikutnya, kolom 4 nilai standar deviasi red. Terus kolom kelima STG nilai standar deviasi green. Kolom ke 6 nilai standar deviasi blue. Kolom ke-7 nilai rata-rata RGB-nya. Terus kolom ke terakhir 8 yaitu nilai rata-rata apa ya? Mohon maaf kok lupa. Nilai rata-rata standar deviasi RGB-nya. RGB semuanya. Nah, dari sini kita bisa dapat untuk melakukan proses berikutnya. Jadi gambarnya itu bisa langsung dibaca setiap gambar itu bisa, atau langsung ditaruh dalam satu folder terus dibaca semua. Tetap per gambar. Jadi baris 1 ini berarti gambar ke-1, baris 2 gambar ke-2, baris 3 gambar ke-3. Jadi kayak gitu ya. Seperti itu. Terus gambar 4 itu gambar 4 baris ke-4 dan seterusnya. Langkahnya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau mau memproses berikutnya berarti kamu harus tahu, berarti tadi gambar 1 itu kelasnya apa, gambar 2 kelasnya apa. Nah, di sini kan kelihatan ya, gambar 1 kan ada nama filenya. Nah, saya lihatkan di sini di file folder training JPG. Nah, ini kan ada kelihatan ada gambarnya. Oh, berarti ini singkong. Ini singkong dan seterusnya. Berarti kita harus membuat kelasnya sendiri, Bisa membuat filenya sendiri, bisa dijadikan satu sini boleh. Ya, misalkan dibuat filenya sendiri, bisa. Berarti saya contohkan membuat filenya sendiri ya, karena mau saya lanjut untuk proses berikutnya, misalkan klasifikasi dengan metode backpropagation misalkan. Nah, misal ya, maka saya buat dulu. Mohon maaf kok belum keluar, masih ketutup. Nah, ini kok masih ketutup. Nah, ini ya, ini kelasnya berarti langsung saya tulisi. Jadi nomor 1 tadi sampai 50 ya. Sampai 50 itu kelas 1 gambarnya. 50. Terus berikutnya kelas 2 itu tadi Thales ya. Kelas 2 Thales, berarti jadi mulai 51 sampai berikutnya itu Thales sampai 100. Sampai 100 saya geser nana ke blasur. Nah, terus berikutnya gambar ubit ini tadi ya, ini kan di urutan 130-an, ini 110 ke atas. Intinya di sini berarti nomor 3 itu ubi jalar, atau bahasa Lamongannya bolet, bukan bolot. Ya, saya lanjut. Nah, sampai 150 sudah. Ini saya simpan filenya, misalkan save as di folder ini ya. Kelas tes. Nah, ini sudah ada ya sebenarnya, tapi saya buat sendiri aja. Atau saya buat tes kelas. Tes kelas kayak gini. Nah, pada saat kita mau melakukan training itu sebenarnya cukup hanya data training aja. Oh,
Ini tadi filenya salah ya, mohon maaf. Bukan tes, ini training. Training. Saya ganti, ada kesalahan nama file. Nah, tes kelas tadi ya. Ini training. TR ya. Training. Kan 150 data training tadi. Oh, ada 2. Sebentar. Saya buat TR gini aja. Nah, ini tadi yang sudah saya buat ini ya, sampai 150. Nah, sebenarnya kalau melakukan training itu cukup hanya data training aja. Data training aja yang harus ada kelas dan fiturnya. Nah, tapi kalau mau melakukan uji coba apakah algoritma, misalkan nanti saya mau melakukan klasifikasinya pakai KNN ya. Karena di video saya sebelumnya itu sudah pernah saya bahas terkait yang SVM. Jadi yang artikel ini saya lanjut lagi ya, saya tunjukkan. Nah, ini artikel yang ada tanda apa ini, tanda jari saya, ada tanda jari. Ini sudah pernah saya bahas ya, sudah pernah saya bahas di channel saya, bisa dicek juga. Itu sudah saya bahas. Atau terkait fitur lainnya atau melakukan klasifikasi fitur itu juga sudah pernah. Ini ya. Ini mana tadi? Nah, ini sudah ada, bisa dicek di channel saya. Nah, sekarang saya mau melakukan klasifikasi menggunakan backpropagation ya. Saya tunjukkan backpropagation-nya. Nah, maka fitur yang ini tadi sudah selesai, tinggal saya mengambil data tesnya, fitur tes. Ini saya bersihkan dulu. Nah, terus ini saya rubah data tesnya ada di folder ini. Nah, testing JPG, jadi saya rubah foldernya testing JPG. Terus ini fiturnya saya rubah fitur warna TS, nah, artinya fitur warna TS-nya. Nah, terus saya running. Bismillah, semoga langsung. Nah, sudah. Terus di sini kelasnya belum saya lihatkan ya. Ini fiturnya tadi ada berapa kelas, saya lihat di foldernya sini. Ini fitur warna tes. Nah, ini ada 30 baris, jadi kolomnya tetap sama, datanya aja yang berbeda. Di sini ada 30 baris, berarti kita lihat gambarnya, kelas-kelasnya apa aja, biar kita nanti bisa tahu akurasinya. Ya, akurasinya. Kita cek di sini testing JPG. Oh, ini gambarnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu semuanya adalah singkong. Berarti saya buat file baru. New file. Nah, ini. Jadi 1 sampai 10 itu kelas singkong. 10. Kita setting sendiri. Terus berikutnya nomor 11 ini, 12, 13 ini talas, berarti saya setting nomor 2. Nah, saya sampai 20 tadi. Jadi datanya ada 30, berarti berikutnya yang ini 3. Saya geser 3. Nah, maaf keblasur. Nah, sudah. Saya simpan. Sebenarnya filenya itu sudah ada, cuma biar menjelaskan lebih detail aja. Ya, lebih detail. Ini apa tadi? TS kelas. Udah TS ya. Selesai. Ini sudah, tinggal backpropagation-nya. Jadi ambil fiturnya tadi sudah selesai. Untuk ambil fitur warna, saya ambil fitur warna aja. Nanti kalau mau video berikutnya bisa request mau fitur apa, monggo ya. Tapi langkahnya intinya gambarnya ditaruh satu folder, terus dibaca kayak gini aja. Terus tinggal menyesuaikan mau ngambil fitur apa. Kalau fitur warna ya langsung imrit, gambarnya diambil fitur-fiturnya ini. Misal kalau fiturnya yang diambil grayscale, yang gambar grayscale, berarti dirubah dulu ke grayscale. Ini ada proses merubah dulu. Yang saya nggak perlu dirubah grayscale. Nah, jadi beda ya, ekstraksi sama mengubah atau mengkonversi itu beda. Kalau mengkonversi itu awalnya dari berwarna jadi grayscale, awalnya dari grayscale jadi biner atau hitam putih. Itu mengonversi atau mengubah. Tapi kalau ekstraksi fitur itu ngambil fiturnya. Ya, mengambil fitur. Terus
Saya lanjut berikutnya melakukan klasifikasi dengan backpropagation-nya bagaimana. Saya mulai dari code-nya di sini. Saya baca datanya. Ini saya bersihkan. X sama dengan XLS red. Baca filenya tadi di fitur ini ya, fitur warna BL, fitur warna underscore BR .excel. Terus kolom-kolomnya mulai dari A pertama sampai, kalau 150 berarti ada 8 ya, ada 8 variabel, berarti A, B, C, D, E, F, G, H. H 150. Semoga saya nggak salah, ini nggak salah. Ini saya cek lagi fitur warna BR. Ya, H benar kolomnya, terus sampai 150 ya benar. Nah, di sini baca file Excel-nya, terus X-nya dikonversi, dijadikan awalnya jadi ini apa ya, ditranspos ya. Dalam bahasa aljabar linear matrik itu ada istilah transpos. Jadi matriknya ditranspos, itu ada simbol kayak gini. Itu memang harus seperti itu. Terus T-nya itu kelasnya tadi sama, dibaca dulu filenya XLS red. Nama file kelasnya tadi TS ya. TR ya. Nah, ini TR kelas, TR underscore kelas. Nah, yang perlu saya garis bawahi sekarang adalah, mohon maaf ada kesalahan karena ini saya menggunakan algoritma backpropagation ya. Nah, kelasnya kan ada 3, berarti node yang ada di grafik node yang ada di layer output harus 2. Maka ini ada kesalahan, saya salah membuat ini kelasnya. Saya rubah dulu. Semoga dari sini bisa dirubah. Oh, saya buat dari filenya aja. Jadi harus paham arsitektur dari backpropagation, nya. Oh, maaf salah buka. Apa sih nama filenya tadi? TR kelas ini, sama satunya TS kelas. Sama ya, kedua-duanya harus dirubah. Nah, bukan 1 2 3, bukan. Kenapa? Karena backpropagation, terus di sini outputnya kan ada singkong, ubi jalar, sama talas ya. Berarti di situ harus ada 2 node di layar outputnya. Berarti harus dibuat 2 di sininya, di kolomnya harus ada 2. Ini saya delete aja. Berarti misalkan yang singkong saya definisikan dengan 1. Ini 1 semua sampai 50. Nah, gini. Terus yang talas itu saya simbolkan dengan 1 0. Nah, 1 0. Saya geser terus sampai 100. Geser ke blasur. Bahasa Lamongan keblasur itu kebelanjur, terlanjur. Terus berikutnya kelas bolet atau ubi jalar, berarti saya buat 0 1. Nah, seperti ini. Nah, settingannya beda dengan kelas kalau SVM sama KNN. Beda ya. Kalau backpropagation itu harus 1 sama 0. Sudah selesai. Ini saya simpan. Yang TS juga sama, saya rubah. Mohon maaf ada kesalahan ini. Ini saya delete. Harus konsisten ya. Kalau singkong tadi 1 1. Terus sini sebanyak 10. Oke. Terus kalau talas tadi 1 0. Nah, 1 0. Maaf. Sampai 20, data tesnya ada 30. Berikutnya 0 1 untuk yang ubi jalar 30 sampai 30. Oke, selesai untuk kelasnya. Tadi ada kesalahan. Nah, ini dibaca berarti A1 sampai B150. Kan ada 2 ini ya, 2 kolom.
terus T-nya juga ditranspose juga. Oke, selesai. Terus backpropagasinya seperti apa? Sebentar, saya agak lupa. Bentar. Memang saya nggak selalu ingat terus enggak, tapi saya paham maksudnya ini untuk apa. Ya. Misal saya buat node di hidden layernya ada 5. Saya buat kayak gini. Nah, nanti saya rubah aja sesuai variabel saya. Jadi ini untuk baris kelima itu untuk menuliskan ada berapa node yang ada di hidden layer. Misalkan saya mau ada 7 ya boleh. Misalkan saya mau ada 10 ya boleh. Misalkan saya mau ada 5 ya monggo. 15 ya monggo. Misalkan ini saya pakai yang di sedang-sedang aja 7 misalkan. Terus baris ke-6 itu fungsi yang ada di aktivasinya, fungsi aktivasi. Jadi kalau kita belajar jaringan saraf tiruan atau neural network, maka kita harus paham ada istilah aktivasi. Fungsi aktivasinya itu banyak, mulai dari tren SCG, ada fungsi sigmoid, ada fungsi apa lagi ya. Jadi yang sering saya gunakan ya ini tren SCG ini. Terus ini baris 7 digunakan untuk inisialisasi apa ya istilahnya, inisialisasi arsitektur jaringannya atau nilai bobot-bobotnya yang ada di sini kan. Ini baca oh hidden layernya ada 7 gitu. Terus ya ini net ini inisialisasi tadi. Terus datanya, data saya X, kelasnya adalah T. Selesai ini untuk proses trainingnya. Jadi baris 8 untuk melakukan training, baris 7 untuk inisialisasi bobot atau nilai di setiap apa ya istilahnya, di setiap node yang ada di situ, nilai-nilainya. Nah, kemudian untuk testingnya bagaimana? Data tesnya dibaca dulu. ECT misalkan, ECT XLS write fitur warna underscore TS ya tadi filenya. Saya cek dulu. Ya TS, maaf keblasur. Ya TS titik XLS, kemudian kolom A1 sampai H juga, tapi sampai 30 barisnya. Maaf kurang petik. Nah, selanjutnya ini di transpose, jadi ada petik 1 itu transpose. Terus data Y-nya, ini hasil kelas yang kita punya tadi, aktualnya, data aktualnya misalkan Y, saya buat Y, XLS write, terus TS kelas, titik XLS, koma, maaf, A1 sampai H30. Selesai untuk ini. Jadi ini ditranspose lagi juga. Misalkan tidak perlu ditranspose juga tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, terus untuk melakukan testingnya bagaimana? Ini hasil tesnya, sama dengan SIM ya, pakai SIM. Sebentar saya agak lupa benar SIM atau enggak. Ya ini SIM ya, ini SIM. Nah SIM, ya. SIM. Terus data apa tadi? Oh ya, netnya itu berarti yang baris 8 net, data tesnya adalah XT. Selesai, jadi 12 itu untuk melakukan testingnya. Terus hasil testingnya misalkan ditranspose, hasil transit apa ini jadi transpose. Terus kemudian saya ambil dari sini yang backpropagation saya. Nah ini saya setting, sebentar saya ambil biar enggak nulis banyak-banyak. Atau saya tulis aja sendiri, saya tulis manual sendiri aja. Ini ada berapa baris, ada berapa kolom, data tesnya misalkan Y, data tesnya tadi Y ya, itu kelasnya ya. Oke,
Terus perulangan untuk ngecek nilainya, nilai khasnya. For I sama dengan 1 sampai baris. Terus tadi sempat sudah saya copy, cuma sambil saya jelaskan aja biar nggak copy paste. Terus hasilnya, if jika hasilnya tadi khasnya I yang ke-1, maksudnya ini adalah I itu baris datanya, baris berapapun tadi, terus 1 itu kolom 1, kalau lebih dari 0,5 dan has I kolom kedua juga lebih dari 0,5, maka dia adalah output I, 1 sama dengan 1, output I, 2 kolomnya sama dengan 1. Else, ini untuk ngecek karena outputnya nanti tidak 0,5 1, 0 enggak, tapi berupa nilai. Makanya tadi ada istilah aktivasi ya. Jadi fungsi aktivasi itu berguna untuk melakukan perubahan atau konversi. Pokoknya nilainya itu probabilitas ya, nilai probabilitas antara 0 sampai 1. Atau bisa juga antara min 1 sampai 1, tergantung fungsi aktivasinya gitu ya. Nah, ini terus makanya saya rubah jadi 1 atau 0 kayak gitu ya. Terus if sama jika has I, 1 ini kolom ke-1 kan ada 2 node ya. Jadi kan tadi ada 2 kolom. Nah, gitu. Lebih dari 0,5 dan has I, 2 kurang dari 0,5 kurang dari sama dengannya boleh ditaruh yang atas, berarti yang bawah nggak boleh sama dengan gitu. Harus paham tanda sama dengannya itu nggak boleh double gitu ya. Oh, maaf ini tutupnya. Nah, pas. Maka output I, 1 sama dengan 1. Nah, maaf. Output I sama dengan 2. Maaf. Kok 2? Kolom kedua berarti 0. Kalau kurang dari sama dengan. Kalau misalkan sama dengannya ditaruh sini ya, berarti yang bawah nggak perlu sama dengan ya. Nah, kayak gini. Terus else, saya cek lagi if has I, kalau bingung memang boleh langsung request minta les ya, karena memang saya juga menyediakan jasa privat ya, jasa privat ya. Kalau masih bingung kan kadang hanya melihat video saja itu masih bingung karena nggak bisa tanya-tanya, boleh ya, boleh sekali untuk minta kursus ya, minta kursus boleh. Saya punya jasa, nanti saya terakhir saya tunjukkan paketan jasa saya ya. Ini diselesaikan dulu agar bisa tahu hasilnya apa, terus nilai akurasinya. Jadi kalau melakukan klasifikasi itu pasti ditanyakan akurasi dari klasifikasinya bagaimana gitu ya. Has I, 2, terus juga maaf kelasnya tadi saya agak lupa, mohon maaf, saya cek 1 ya yang belakang. Ini lebih dari sama dengan 0,5. Nah, maka output I, 1 sama dengan 1, output I, 2 sama dengan
1, maaf ini keliru, ini yang 0. Nah, kalau salah, else, saya copy aja 00. Udah. And terus and. Selesai untuk for ini. For ini itu digunakan untuk menghasilkan outputnya apakah 10, 01 sesuai yang ada di sini yang kita setting ini ya. Jadi kan ada 3 kelas ya. Jadi 11 itu Singko, 10 adalah Thales, 01 Ubi Jalar. Oke, sudah selesai untuk ini nyeting outputnya agar keluar seperti itu. Terus untuk berikutnya nyeting nilai akurasi. Nilai akurasi. Jadi akurasi sama dengan 0 awalnya. Terus for lagi. For i sama dengan 1 sampai baris. Terus if jika y ya, y itu yang kelas aktualnya, y i,1 sama dengan ini, saya buat kayak gini dan sama dengan output i,1 dan y sama y itu aktualnya sama dengan output i,2, maka akurasinya bertambah. Akurasi sama dengan akurasi plus 1. Sudah n. Terus akurasi terakhir presentasinya presentasi persen atau persennya berarti akurasi dibagi total datanya itu berarti jumlah ada berapa baris tadi, terus dikalikan 100. Udah, hasilnya mungkin bisa disimpan XLS write di file hasil output titik XLS, kemudian filenya adalah filenya tadi itu, terus variabelnya di output. Oke, sudah. Ini untuk melakukan training dan testing sekalian. Saya running, nanti kalau ada error bisa dikoreksi aja. Training, testing, back propagation. Oke, ada salah di line 16 kolom 42, line 16. Oh iya, kurungnya kurang. Kita running lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Line 36 kolom 54. Line 36. Oh ya, ini kurungnya kurang. Nah, oke, sudah. Kita running lagi, semoga berhasil. Bismillah. Kalau berhasil nanti trainingnya akan muncul dalam bentuk dialog. Nah, ini proses training. Nah, jadi arsitekturnya ini ada 8 inputan, ada 7 node di hidden layer, di outputnya ada 2 node. Nah, hasilnya akurasinya bisa dicek di sini. Persen. Nah, ini akurasinya adalah 6,67%. Sedikit sekali ya, mungkin karena gambarnya tidak cocok. Jadi kalau ngambil gambar itu sangat pengaruh juga. Jadi model gambarnya harus sangat-sangat diperhatikan. Jadi jangan gambarnya seperti ini salah. Jadi kalau mau melakukan penelitian lagi, cukup langsung diambil gambarnya jadi foto aja. Nggak perlu disetting kayak gini. Ini kan dia nyeting kayak diolah dulu, nggak perlu sebenarnya. Malah keliru kayak gini. Ini salah. Nggak perlu, langsung difoto nih aja. Misalnya singkong ya langsung difoto singkong, biarpun itu di lantai, biarpun itu di mana ya. Memang ini hasil akurasinya jelek karena saya tahu dari gambarnya. Kalau
ngambil dari gambar Kaggle, rata-rata malah bagus kok hasil akurasinya, karena memang cara ngambil gambarnya udah tepat ya. Nah, hasil outputnya tadi di mana? Kita cek di file tadi, di file mana ya? Saya cek code-nya di file ini, hasil output. Nah, saya cari hasil output. Nah, ini hasil output. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi ada banyak yang nggak cocok mungkin, terus akhirnya nilai akurasinya sedikit ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau lainnya, ini bisa saya tunjukkan brosur saya. Nah, saya juga menyediakan jasa untuk privat tatap muka online. Jadi nanti kalau kurang jelas kan bisa sambil tanya-tanya ya. Enaknya kayak gitu. Nah, ini jasa saya. Jadi ada yang kurang jelas atau apa, boleh request les boleh, atau privat. Nanti sambil tanya-tanya kan bisa langsung sesuai studi kasus kalian juga bisa. Terus atau kalau mau tanya di komentar juga monggo, misalkan request apa. Intinya saya mempunyai jasa ini ya, jasa privat atau les secara tatap muka online ya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.